Skor Erling Haaland, gak adil buat tim lain di Liga Inggris nih. Erling Haaland langsung tancap gas di Premier League. Striker anyar Manchester City ini tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi dan membuktikan ketajamannya untuk mencetak gol. Betapa tidak, baru 6 pertandingan berlalu, Haaland sudah mencetak 10 gol dan memimpin daftar top skor sementara. Dia terbukti bisa meningkatkan kekuatan Man City yang sudah sangat tangguh. Proses adaptasi Haaland pun terbilang relatif mudah. Dia tidak butuh waktu lama untuk menyesuaikan dengan gaya main khas Man City. Bahkan Man City mungkin sedikit mengubah gaya mainnya demi mengakomodasi Haaland. Ketangguhan Haaland pun dibicarakan oleh analis Premier League Gary Neville. Menurutnya jelas bahwa Haaland sekarang terlihat sangat tangguh, bahkan lebih tangguh dari dugaan awal. Ketangguhan Haaland pun tampak sedikit tidak adil bagi tim lawan. Menurut saya, Erling Haaland itu situasinya memang sedikit tidak adil. Coba saksikan Haaland ketika melawan bek tengah lawan. Anda pasti berpikir bahwa dia tidak bisa diadang. Bagaimana bisa Anda mengawal dia di kotak penalti? Satu hal yang bisa saya katakan, bermain di Man City mungkin bisa memperpanjang usia karir Haaland, sebab dia tidak perlu banyak berlari. Dengan gaya bermain Man City sekarang, dengan penguasaan bola mereka, Anda tidak pernah melihat Haaland harus berlari melebar untuk membongkar pertahanan lawan. Manuel Akanji terkesan dengan kualitas Kevin De Bruyne. Pemain bertahan Manchester City yang baru, Manuel Akanji, memberikan pujian setinggi langit bagi kualitas yang dimiliki oleh Kevin De Bruyne. Akanji secara khusus memuji kemampuan De Bruyne dalam memberikan umpan. Manuel Akanji merupakan salah satu pemain baru yang didatangkan oleh Manchester City pada musim panas tahun ini. Meski belum lama bergabung dengan The Citizens, namun Akanji telah dibuat kagum dengan kualitas dari para pemain yang dimiliki oleh klub barunya tersebut. Salah satu rekan barunya yang sangat dia kagumi adalah Kevin De Bruyne. Bahkan secara khusus, Akanji memuji kemampuan De Bruyne dalam memberikan operan dan umpan. Saya telah menyaksikan penampilannya di TV sama seperti yang biasa Anda lakukan, dan sekarang saya bisa melihatnya secara langsung saat latihan. Itu benar-benar gila. Saya masih ingat saat menjalani latihan pertama, saya tidak berharap mendapatkan umpan ke dalam kotak penalti. Makanya saya sedikit bergerak keluar dari posisi dan dia memberikan umpan yang sempurna bagi saya. Anda harus berhati-hati dengannya karena dari posisi mana saja dia bisa melakukan sesuatu. Itu yang membuat dirinya menjadi sangat berbahaya. Ada peran Haaland di balik kepindahan Akanji ke City. Manuel Akanji mengungkap bujukan Erling Haaland hingga dirinya mau pindah ke Manchester City. Dia diminta tak berpikir dua kali kalau datang tawaran dari The Citizens. Akanji didatangkan Man City dari Borussia Dortmund pada saat-saat terakhir bursa transfer. Dia ditebus dengan biaya transfer sebesar 15 juta pound sterling, dikontrak sampai 2027. Krisis bek tengah yang dialami Man City menjadi penyebab utama perekrutan Akanji. Pemain asal Swiss itu sudah menjalani debut bersama tim Manchester Biru berakhir dengan manis. Saat bertanding di Ramon Sanchez Pizjuan, Rabu 7 September 2022, Man City menang dengan skor 4-0. Akanji bermain selama 90 menit. Akanji mengungkap ada pesan Haaland ke dirinya sebelum menerima tawaran untuk bergabung dengan Man City. Dia, Haaland, mengirim pesan pada saya sebelum saya datang ke sini. Saat Manchester City menghubungimu, saya tidak harus berpikir dua kali. Dia bilang pada saya mengenai hal bagus dan saya bahagia. Dihujani kritik usai Sevilla dibantai Man City, Julen Lopetegui dibela Pep Guardiola. Julen Lopetegui tengah menjadi sorotan setelah membawa Sevilla masuk dalam krisis musim ini setelah awal liga terburuk mereka dalam 42 tahun terakhir. Kondisi tersebut diperparah dengan kekalahan 0-4 dari Manchester City di fase grup Liga Champions, Rabu 7 September 2022. Sevilla hanya memiliki 1 poin dari 4 pertandingan pembukaan La Liga dan telah kebobolan 12 gol. Membuat mereka berada tepat di atas zona degradasi. Setelah pertandingan melawan City, ada seruan untuk pengunduran diri Presiden Jose Castro.
tak terkecuali dari mantan Presiden Sevilla Jose Maria del Nido. Namun lawan Lopetegui tadi malam, Pep Guardiola meminta Julen Lopetegui untuk bersabar. Saya terus memiliki pendapat yang sama tentang Lopetegui sebelum dan sesudah pertandingan. Kami semua memiliki momen baik dan buruk dalam karir kami. Kami adalah teman baik dan dia telah menunjukkannya melalui pekerjaannya selama karirnya. Saya mengirimnya kekuatan. Saya harap mereka percaya padanya karena cepat atau lambat hasil akan terlihat. Guardiola berharap Foden dapat pertahankan permainan apiknya hingga akhir musim. Manajer Manchester City Pep Guardiola meyakini gol dan assist yang dibukukan Phil Foden saat The Citizen melumat tuan rumah Sevilla 4-0 di laga pertama grup G Liga Champions akan membantu anak asuhnya itu menemukan kembali performa terbaiknya. Foden mencetak gol kedua City dalam pertandingan itu lewat kejeliannya memperdaya Nemanja Matic setelah menerima umpan dari Joao Cancelo. Lantas pada menit ke-67, bola tendangan Foden tak bisa dimentahkan secara sempurna oleh kiper Bono dan segera disumbar oleh Erling Haaland untuk menjadi gol ketiga City. Foden terakhir kali mencetak gol saat City menghabisi Bournemouth di Liga Inggris pada 13 Agustus lalu. Sesudahnya, Foden hanya menyumbangkan 2 assist sebelum laga kontra Sevilla ini. Guardiola bahkan secara khusus menyebut gol kedua City yang dicetak Foden sebagai momentum yang memudahkan timnya menjalani sisa waktu pertandingan kontra Sevilla. Belakangan dia tidak bisa bermain sebaik biasanya, tapi dia selalu melakukan pekerjaannya, terus berlari dan berjuang untuk tim. Saya yakin gol dan assist yang diperolehnya hari ini akan banyak membantu Foden. Kami ingin menyerang cepat di babak pertama. Ketika mereka bermain lebih baik, kami mencetak gol kedua lewat aksi brilian dari Phil. Sesudah itu segalanya menjadi lebih mudah.